Rasulullah tidak pernah berdoa setelah sholat 5 waktu. Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat 5 waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100, silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan, gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Ini bahaya. Ingat. Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani yang menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja, karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Ustadz pintar dan rombongannya ini selalu berujar kemurnian Islam atau sunnah. Demi melancarkan gerakan dakwah ajarannya, Ustadz pintar ini hobi sekali menyalahkan amaliyah umat Islam. Di antaranya bagi mereka yang berdoa seusai sholat, khususnya sholat fardu. Tak bisa dibayangkan, mayoritas umat Islam yang melaksanakan hal itu menurutnya adalah bid'ah. Tentu dia beranggapan doa-doa yang mereka panjatkan usai sholat fardu ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurutnya. Sekarang mari kita lihat apakah betul Nabi tidak menganjurkan umatnya untuk berdoa usai sholat fardu. Dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, Tahqiq Al-Albani, jilid 3, yang diterbitkan oleh Maktabah Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000 pada halaman 441-442. Diriwayatkan dari Abu Umamah yang berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, doa pada saat akhir sepertiga malam dan doa setelah sholat fardu. Al-Albani berkata, hadis hasan. Sahih Sunan Abi Daud, Tahqiq Al-Albani, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama pada halaman 417.
Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memedang tangannya seraya bersabda, "Demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Lalu beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah kau tinggalkan doa di tiap usai sholat. Engkau membaca, ya Allah, bantulah aku mengingatmu dan bersyukur kepadamu, juga baik di dalam menyembahmu." Al-Albani berkata, hadis sahih ini adalah bentuk doa yang mana kita telah mengetahui bahwa doa tidaklah diucapkan di dalam tasyahud akhir, akan tetapi diucapkan setelah sholat. Maka makna fi dubur kulli salah adalah seusai sholat. Beberapa riwayat di atas sangat jelas bahwa Nabi SAW menganjurkan sahabatnya, di antaranya yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk tidak meninggalkan berdoa seusai sholat, khususnya sholat fardu. Jadi sangat mengherankan apa yang dikatakan oleh Ustadz pintar ini bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang kita bacakan. Dia mengatakan bahwa Nabi usai sholat langsung berdiri tanpa berdoa. Seharusnya jika Ustadz pintar ini seorang doktor, pantas sekali membawakan rujukan, bukan hanya sekedar ocehan. Dan yang mengherankan lagi bahwa imam besarnya Ustadz pintar dan rombongannya, yakni Al-Albani, menghasankan hadis tersebut. Apakah Ustadz pintar ini merasa lebih pintar dari imam besar enam? Bukti lain tercantum dalam kitab Fathul Bari, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Maktabah Ghuraba Al-Athariyah, cetakan pertama tahun 1996 pada halaman 399. Ibnu Rajab berkata Al-Qadi Abu Ya'la di dalam kitab Al-Jami Al-Kabir, pernyataan Ahmad secara zahirnya adalah bahwa dia mensunahkan bagi seorang imam mengeraskan bacaan zikir dan doa setelah sholat. Kami tegaskan, mengeraskan bacaan zikir dan doa setelah sholat, yang mana bacaan tersebut didengar oleh makmum tidak lebih dari ini. Dan disebutkan pula dari Ahmad nas-nas yang menunjukkan bahwa dia mengeraskan sebagian bacaan zikir dan membaca doa dengan suara pelan. Inilah yang lebih jelas, baik doa tersebut dibaca pelan atau dengan suara yang keras. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal menilainya sunnah diucapkan setelah sholat. Pernyataan Imam Ahmad tersebut seharusnya menjadi teladan dan acuan para pengikutnya yang selalu mengatakan bahwa berdoa dan zikir setelah sholat adalah perbuatan bid'ah tanpa tuntunan, sementara imamnya sendiri justru mensunahkannya. Mengapa kelompok mereka berat sekali membaca doa usai sholat fardu dengan cara berjamaah, padahal dalil dan riwayatnya jelas? Kami sarankan kepada para pemirsa agar selalu berdoa munajat kepada Allah SWT, khususnya usai sholat fardu, agar dapat mengikis rasa congkak dan sombong, serta selalu merasa benar sendiri di dalam hati kita. Bukankah Allah mencintai hamba yang suka meminta dan berdoa kepadanya?